ini nanti arahnya mengerucut setelah yang saya berjelaskan ini dulu ya, betul. supaya nggak loncat-loncat banyak. Oke. Nah, misalkan gini, kan gampang dihitungnya. Kalau saya perlu 9.000 liter, cek rumus panjang kali lebar kali tinggi kan? 90.000 kali ya kalau hitungan tadi ya. 90.000 ya? Iya. Betul nggak? 45.000 kali. Mau lebih bangga, ya kan? Lebih bagus ya. Nanti gini, posisi bikin bar, bayangkan ini ada namanya pondasi dulu Pak ya, pondasi lah, naiklah 1 meter batuan itu. Nanti levelnya ini ada batuan kayak gini, ini tanah Pak ya, ini juga masuk di sini kan, ya kan, bayangkanlah seperti inilah batuan untuk pondasi itu. Ini level mau setengah atau 1 meter, berarti kan ini fungsinya ini paling bawah. Ini kita sekat, taruhlah tampak dari depan. Ini sama kayak saya bikin water boom yang di Pangandaran. Berarti posisinya digali Pak ya? Oh, digali dulu itu untuk pondasi menyimpan air itu di bak. Nah, ini kan batu lah yang pondasi ini tanah kan, ini ke atas kan. Posisinya dari Berapa meter itu Pak? ini cukuplah segini 1 meter lah. Ke bawah ya? Ini ya hitung aja nanti beban ini. Ini orang sipil nanti menghitung. Sesuai kapasitas ini ya? 10.000 liter dikali kalau 1 kilo tuh kalau di air 1, berapa lah ya? Betul nggak? Plus minus lah. Ini dihitung 10 ton lah. Betul nggak Pak? Ya kan 10 ton kan? Iya. Ya. Kalau diibaratkan 1 kilo itu 1 liter itu 1 berapa lah, berapa, ya kan? Dan mendekati kan antara 1 liter dan 1 kilo ya kalau nggak salah. Berarti kalau tempatnya kecil, berarti kan mendingan ke dalamnya yang lebih dalam ya? Taruhlah 2 meter misalkan. Betul. Nah, gitu kan? Betul. Nah, yang penting ini mah mekanisme gampang, hanya mencari volume lah, Ya. gampang. Tinggal kan begini Pak, ketika dibuat makanya ini koordinasi, memang survei. Tapi Bapak kan udah tahu di sana antara tempat di sekian. Oke lah, misalkan di berapa prediksi di lebar berapa, tinggi berapa, tinggal naik tingginya di itu kan, Ya. di naikkan. Posisi dasar ini kenapa ini dinaikkan? Ini nanti ini untuk pembuangan mudah Pak. Nah ini taruhlah ini ujung Pak ya. Bikinlah kayak begini Pak. Nah 1, ini tutup lagi, bikin lagi ini tutup lagi, bikin lagi ini, tutup lagi. Nah nanti setelah naik lagi. Nah ketika ini sudah cukup, nah nanti dari sini nanti ada lubang bisanya 4 in. Nanti di sini bikin drain, ya, gini drain lah, drain, palap, yang ini drain, palap, kasih palap ya. Nah, ini juga boleh drain, palap. Ini mau sekat lagi boleh, drain, palap. Nah, ini drain nanti untuk membuang kotoran paling bawah boleh. Nanti posisi ini paling dasar jangan rata, tapi dia turun ke lubang ini. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan. Ini juga sama. Kalau bisa ini keramik putih ya, supaya apa? Kalau si hasil tembokan itu semen itu rentan ke lumut Pak ya, lumut ya. Jadi keramik ya semua. Nanti air itu datang dari atas itu kan begini Pak. Nah, dia kan nanti begini, ya kan? Nanti kalau tapak atas nggak kelihatan gini, dan dia rata. Nanti gini, nanti si lumpur itu ada di sini nantinya, ya kan? Karena dia dibantu penyaringan sedimentasi, ya kan? Berkelok-kelok, jatuhlah sini. Kalau dibagi 2 boleh. Ini ini nggak usah lah bagi 2 atau 1 boleh. Kalau 2 ini boleh kayak gini. Di sini ada pembagi, di sini ada pembuangan. Bila mana ini dibutuhkan nyuci, jadi nggak usah semuanya satu-satu. Jadi supaya nanti produksi nggak terganggu kan, nanti nggak usah saya. Jadi kalau ini mau dicuci, salah satu dulu dibersihin supaya ini jalan. Ketika ini sudah dibersihin, nanti ini palap di tengah bukan, nanti kan si air kan akan rata dengan kondisi ini. Nah ini udah oke, ini tutup, ini bersihin, ini jalan terus produksi, bisa diikuti kan.
Jadi nanti pembagian di tengah, kasih palap untuk pembagi ketika perlu dilakukan kurasan, yaitu lumpurnya udah tinggi, ya kan? Nah, di sini udah ada bayangan. Nah, ya. Kalau nggak ada bayangan nanti saya gambar kasih yang bagus. Saya cari lagi yang Nah, ini kan digali nih Pak ya. Yang mana Pak? Taruhlah ini kan apa namanya? Dasarnya kan ini Pak, ini tanah dasar Pak. oh tanah dasar. Ini tanah dasar. Ini yang ke dalam tanah, ini yang muncul ke atas. Dari permukaan tanah. Permukaan ke atas. Iya. Ya. Jadi kan nanti baknya di sini. Iya. Baknya di sini. Kenapa? Ini ada fungsinya kan. Satu, untuk perawatan itu mudah kan. Kalau dibuat di bawah bisa juga, cuma lebih enak naik Untuk memudahkan perawatan itu. perawatan. Berarti di bawahnya ini pas rata tanahnya ini dibeton juga kan ya, untuk pembuangan itu, pembuangan kotoran lah. Sebentar. Pak, kalau desainnya kita dibalik posisinya di bawah, bisa juga lah. Jadi pondasinya boleh di bawah, nanti permukaannya naik aja sedikit lah, sejengkal. Jadi nanti dari pondasi nyambung pas dia untuk cornya penyimpan baknya agak atas, biar mudah untuk kan gini. Kalau saya bikin ini dasar, nanti kan pembuangannya ngatur si pipanya biar mudah, ya cepat. Iya. Ya kan? Berarti kalau yang dasarnya itu bawahnya itu nggak usah di ini ya, nggak usah ditembok ya. Kan mengandalkannya nanti ini Pak, tahanannya pondasi ini, yang nanti ini dicor lah. Nah nanti gini Pak, ini gambarnya kan belum tampak gini. Ketika nanti gambarnya sudah bentuk kotak ini, nanti kan ini penyangga ini supaya nggak itu, nanti ini dicor, ini ditopang misalkan tapak ini tingginya berapa, di atas ini nanti ada besi yang mengikat ini supaya terulang gitu tak? Ya kan? Ya ini nanti setelah ini oke, baru dicor atas dari tembok itu mengikat ke sini. Nah, yang saya bicarakan ini kenapa harus naik, biar memudahkan perawatannya. Kalau sejajar mah yang agak susah kan. Ini mau level agak setengah meter boleh, yang penting ayah naik lah, biar mudah. Disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Misalkan selokannya di atas nih, otomatis kita bikin baknya itu di atas selokan itu ya. Iya, biar nanti biar warnanya enak ya. Iya. Jadi ini tuh mengakali posisinya si pembuangan kemana. Iya. Kalau dia terus posisinya udah ada di bawahnya, ini si bak itu sejajar dengan tanah, no problem. Ya kan, yang penting outputnya dia jangan keluar, naik lagi nanti lama kan. Iya, kemungkinan nggak keluar malah kalau lama Pak. Nah gitu deh, rame kan, karena dia ada benturan ini. Ya ini mah kemana di lapangan lah, makanya ke lapangan dia ada, yang penting ngerti ya kan, dia banyak menyesuaikan lapangan lah, kumaha struktur tanah. Nanti depan kayak gini kan, si pengikat ini kan ada besi, ini diikat, baru lecor, ya kan, untuk mengikat udah ngejeblak kan. Nah, kemudian bahan ini juga kayak yang bagus lah, ulah ku tembok, ulah ku batako, bata beureum, ya kan. Terus peluran lagi sing kandel, semenanya supaya nantinya kuat. Nanti jangan lupa dalamnya pakai keramik, si itunya, yang penting posisi dasarnya misalkan pembuangannya di sini, bikinlah si lantai itu miringnya gini, ya kan. Ketika ini dibikin lubang cepet kan, lumpur itu hanya suatu tinggal bawa karet serodotkan cepat nurulung kan. Ini sekatannya ini bata juga ya? Iya. Bata, tapi ini bawahnya pakai paralon gitu ya, bolong gitu ya? Bukan. Ini gini Pak. Bahasanya gini, ini air kan mau tingginya 2 jengkal cukup. Yang penting si pesekat ini ada, ini harus kalau bahasanya istilahnya dicor lah. Jadi ini dia nempel nanti ke tembok kan. Contoh gini nih, ini ada pembatas bahasanya
Oh gini nih. Ini misalkan ada pembagi nih kayak ini nih ya, gambar ini. Ini kan nanti nggak gantung di bawah nih. Anu nggak gantung kan dia hanya perlu posisi ininya aja kan. Anu ini mentok sampai ke dasar kan gitu. Nah iya disisakan kan. Gitu kan. Betul nggak? Yang itu mah anu kesana mah dia ini apa nyampe bawah, tapi yang ujung dia ada lubang supaya air itu nanti dia belok ke atas. Oh, iya. Ya kan? Bawahnya itu ya yang Iya. lubang ya, ngegantung lah dia ya. Iya, kan Gantung gini ya. contoh-contoh nih. Ini disekat nih saya nih. Ini. Enggak semuanya tembok, nanti ujung sini sisakan. Jadi kan si air itu nanti kan dia juga akan pindah kedua ke sini Oh, kan. bukan semuanya ini, bukan. Oke, misalkan ini, ini tembok yang ini nih, yang ini tembok ini yang ini dibolongin lah istilahnya, Iya. supaya si cair teh dia Iya. masuk ke dua, T2 masuk ke tilu, gitu kan. Berarti nggak ngegantung gini enggak ya ininya ya? Saya pikir mungkin. Oh, kalau menggantung ini boleh, tapi Berarti supaya dia kan kuat, Pak. kekuatannya di sini sama sini ya. Betul, kalau gini kekuatannya ini kan Kurang. terlalu mahal, Iya. terlalu mahal. Udah aja, Bapak, Nempel, mending dibolongin gitu Bapak ini bikin mau di tengah sini aja. Yang penting mah si cair itu kikituannya lah. Iya. Ada aliran. Yang penting ini ada tahanan nopang dulu kan ke bawah. Lamun langsung ngagantung ku eta bisi teu kuateun. Teu kuateun kan. Udah ditopang aja di tembok teh. Salahnya mau dibagi berapa lubangnya, yang penting mah si cair teh kitu tah. Iya. Yang penting mah cairnya kira. Dia datang. Dibikin kayak ventilasi lah bawahnya. Dia masuk kedua tuh melalui bawah. Iya. Nanti dia si air itu ke atas kan dengan ininya Itu sama. fungsinya apa itu, Pak? Tuh. Nah, iya. Ilmu ya. Berarti ya udah jatuh cinta ya ilmu ya. Pan Bapak lagi bicara si cair itu kok kira siga bajigur kumaha nyaring Pak. Filter sabaraha sikir mau bisa kasaring Pak. Kondisi lumpur siga nanti naon disebut teh siga bajigur. Betul nggak? Ini mah nyokot terparah ya. Dia itu kan namanya mencari ketangan air di berapa level dia tuh nanti ketemunya. Nah, dengan adanya ini namanya koagulasi sedimentasi. Air itu kan gini, bahasa kan gini, air itu kalau dinaikin ke sini dia partikel yang berat dia akan diam di sini kan. Iya. Dia yang ringan dia ke sana. Air sekat ya masuklah ke sini kan. Ketika di sini masih ada yang berat pasti di sini bawah ini. Dia naik lagi sini. Nah, nanti kenapa setiap bagian ada palap? Ketika ini sudah naik lumpurnya, buang. Dia untuk menghambat lumpur itu ada di bawah. Kartes ya. Paham, Pak. Eta filter anu alami Tanpa mesin ya. tanpa mesin, tanpa filter. Tanpa filter. Lamun bahasa di pabrik mah ini ada ide bahasana. Bisa mencaina goreng, mencaina disirkulasikan, dia dibikinlah namanya populator sudah kita biasa gambar. Ini tahanan kan, tahanan. Ini air datang ke sini. Nanti kan ini ada bolong-bolong, nanti kayak air hujan, benturan. Nah, inilah baru masuk ke sini. Kalau China goreng, saya dulu untuk goreng. Tapi ini juga di pasar boleh. Cuma nanti kalau bahasanya kalau mau ya kita bikinnya dari stainless biar ulah-ulah karat. Dibenturkan tuh si cairnya ame naon seger Pak. Lamun manehna aya kapur, oke, dina tempat ieu bodas. Lamun dina aya saeutik bezat besi, kayak koneng dina ieu teh. Pasti. Contoh nu di Rio. Make ada ini. Nah, ini. Tapi udah disensirikan ya dari ieu mah katingali siga nu heureyan nanti tuh make jolang. Make jolang. Tuh, kelihatan nggak jelas ya? Nah ini nih, nah ada jolang tuh. Dulu ada jolang. Jadi baru Pak, nanti kita coba tes yang ke apa? Jalannya tadi bolong-bolongan gitu. Nah, kita kasih ilmunya nih gini. Tuh, ilmu jolongnya bisa dilupa dia bisa jadi duitnya aku saya.
lalu ke konsumen saya ngajarkan 16.000 Pak jeung masak. Bapak ulah di area pahala batu hasilnya kayak kieu. Terpercaya buktikan. Ini ketika dia tidak datang bening ke kotoran kedua jadi kuning Pak. Karena benturan kan. Jadi nanti air hujan yang datang begini bentur lagi nanti sini masuk namanya oksigen. Nama reaksi setelah oksigen dia si air itu akan terurai senyawanya lepas. Kalau dia ada biasanya kalau mulai gunung mah walaupun bagus kapur mah aya wae Pak. Beres deh kapur. Aya. Tergantung berapa banyak dia itu di pohonnya di apa namanya itu di tempat sumber air itu ada pinus Pak. Mau pinus na loba alus Pak. Mau kapur mah aya pinus Kak. Kalau pinus makanya ilmu ya. Namun tanahnya keruat tanah itu pelakat pinus. Ame naon ke sarapan cai hujan teh asal pu pinus eta sarojeng resin kation Pak bahasa dina filter mah meredam kapurnya itu teh. Pinus teh kata pinus teh. Nah, ilmu teh. Jadi ada pelakan terus mun hayang cai nu loba dan tanah sorangan pelakan tanggal awi mah nyerap cairnya bener-bener kuat lama bagus airnya tanggal awi Pak di tempat cair teh isi banget percaya besoknya bukan ini bahasanya kalau keilmuan ini tuh banyaknya ada mungkin dari orang tua, kedua dari Bapak buat aja spek pohon pinus itu apa? Ada getah itu dan diolah-olah bisa bikin resin kationnya dari getahnya pinus resin kation itu untuk menghindar apa? Ion positif yang ada di air. Nah ini Pak, bagus. Kata itu berapa banyak? Nah, nanti saya tarik. Iya Pak. Bapak orang sipil konfirmasi ke saya Pak, saya namun bisa Pak ya, kalau bisa jangan publikasi itu ngambil ke tinggi yang diharapkan melebar aja, karena ini perlunya namanya ituan. Jika kereta api lah bisa mah, kenapa? Ada ilmu nah. Lain saukur nyimpen cai tapi ya si cai itu sinagawe gituan. Karena utungnya ujung-ujungnya kayak herang gitu. Nah ada lagi ilmunya kelewat tadi. Ketika lumpurnya banyak di akhir ini sebelum nanti yang ini di sini nanti ada namanya gini. Kertasnya kan kurang kan. Cari coba masuk. Berarti lebih banyak sekatan lebih bagus. Lebih bagus. Terus Cari. jarak antar sekatan itu berapa meter? Tergantung nanti orang sipil ada lahannya di berapa. Kalau bisa, saya bilang jangan ketinggian, karena supaya sedimentasi ininya banyak kan, ya kan dari 1 ke 2, 2 ke 3 kan itu perlu satu ini dibikin mau semeter atau 2 meter, banyaknya berapa nanti kita bagi. Nanti produknya yang di akhir itu satu misalkan yang sudah proses ini, nah contoh gini. Ini kan taruhlah bak yang sudah bikin kayak gini ya. Ini ada, ini tutup Pak ya kan? Ini ada, ini tutup kan? Ini ada, ini tutup kan? Nah nanti ketika dia ini ada lagi si air gini, ini posisinya tuh dia menahan, ada betonan. Ada nanti gini, di sini bikin kotak, di sini nanti ada lubang untuk naruh nozzle, nanti di sini ada batuan pasir silika dan gravel. Nanti si air ini masuk, nyarinya dia dari bawah ke atas. Ini ada pasir silika, kubikasinya nanti hitung. Nanti si air itu akan menembus pasir, nanti masuk ke sini sudah kesaring batuan pasir silika ini. Tapi ini dibikin nanti kayak
kayak apa namanya tuh mau kayak tutup nanti di sini ada SDD 3/4 yang di apa dicor bareng tapi lubangnya nanti tutup kayak plastik SDD dipasang di sini SDD sudah ketepasang nanti udah kering masukin di sini truk ada intinya nanti nozzle saringannya masukin sini silika masuk udah ini penyaring ini masuk udah ke saring dan ini tetap ada lubang lagi untuk pembuangan kotornya. Ini ilmu ini ratusan juta Pak di buat kolam renang waterboom tapi sudah nggak jalan sekarang namanya itu waterboom yang di Pangandaran Pak. Ada bak kayak gini. Itu saya bikin untuk mengairi kolam renang Pak. Kolam renang itu. Ya air itu kan dari sini nanti ya. Dari atas masuk sini. Kan? Ya. Nah, dia kan sini. Berarti Bentar. ininya dari atas kali ini ya. Iya. Kanan ini. Ke bawah deh. Gituannya terus. Nanti pas terakhir dia naik halangan melalui batuan silika. Grepel, udah grepel silika. Nanti di sinilah yang akan terjadi namanya kok jadi ya overflow dan nanti ada overflow dibikin. Kalau ini terjadi overflow berarti kotor Pak. Nah cara kumaha ketika dia mau bersihin, nah ini air yang ini tutup dulu valve-nya, air yang mengalir. Tinggal datang ke sini bawa apa pacu apa itu terus dia tak dikubuk-kubuk sini kotor. Terus kotor buka valve-nya busut si kotor teh cair deh kubuk-kubuk deh sampai bersih lah. Nanti udah bersih si cair teh antara input dengan output seimbang deh pokoknya kia. Pasirnya nggak ke bawah itu? Akan ada nozzle Pak. Nozzle teh ini kan SDD nanti si nozzle-nya ada drat. Nah nanti di pasien grepel pasien si silika ya si pasien nggak akan masuk ke bawah ini. Harus tuh. Nanti saya cari gambar yang kerjaan itu, iya dipasang, dia saya kirim. Nah ini mekanisme apa? Mengakali ketika hujan, cairnya segala baju masih kira bisa dimanfaatkan. Ulah sampai ke, wah nggak bisa produksi nih air atau berarti konsultan itu udah ini ya udah bersih duluan ya. Atau konsultan ecek atau lamun ngitung bikin pabrik cek tim teh. Ayo nama eureun cair siga bajigur. Waduh, sabaraha juta rugina ngeureunkeun pegawai karena cairna kekiru. Terus apa? Itulah kalau bicara sudah punya pegawai, sudah punya mesin ratusan juta bisa nganggur. Kayak kadang orang cair sila herang orang atau lagi istri saya gitu mah. Kalau kayak gitu aja. Dan jadi masalah terkecil pun saya sudah antisipasi. Enak lah, nggak ada masalah, ya lebih halus. Tapi tetap pantau ketika hujan kondisinya airnya kerunggak gitu ya. Nah, itulah nyawanya. Dan kalau bapak juga punya duit banyak, aku bisa beli filter kayak tidak bisa. Filter sabara sih kalau si cai bajigur yang jadi herang mah bisa. Udah mulai gitu ada lah. Dan kakak rasa. Itu proses yang boleh dibilang alami lah ya. Namanya kalau bahasa water treatment itu menggunakan satu eraksi, Ya. koagulasi, sedimentasi. Cek bahasa Tanpa mesin ya. tanpa mesin. Itu kan bahasanya seperti itu dan saya juga istilahnya lain orang teknik Pak. Lain. Saya terpintar bahasa. Tapi saya mungkin bahasanya sugan bisa kepake dan memang alhamdulillah kepake gitu. Ya contohnya saya kan bisa ngomong dulu kan kerjaan itu waterboom. Publikasinya seberapa kubik. China keluar genep in. Ketika datang pas hujan kieu, buat langsung siga bajigur Pak. Tinggal ikan itu saya. Heran kan itu mah langsung saya videokeun. Tetap ACC bayar kan. Padahal justru eta kerjana sedimentasi ketika datang siga bajigur terakhir bajigur tuh betul bajigur ini mau bisa dibayar tuh. Berarti gagal kan? Iya kan? Nah, bisa saringan itu dua tergantung nanti tingkat lumpurnya kumaha keur waktu hujan. Maksud
saya itu yang apa nah, pertama ini bisa dibikin ini tadi gambar tadi mana? Wah, jatuh nggak tadi? Bukan, tadi ada jatuh nggak? Nah, ini mau bikin 2 bak boleh, 1 juga cukup. Gimana sih? Makanya gini, tempat lahannya berapa? Iya. Saya kan menghitung kubikasi 50.000 liter, panjang kali lebar berapa, nanti tinggi menentukan gimana ininya, ruang panjang kali lebarnya. Kan begitu, betul nggak? Iya, iya. Betul nggak? Orang sipil apalah pokoknya. Bapak juga apa dah gampang. Dia mah pelajaran SD dia mah. Beres tuh. Hah? Iya, iya. Semakin lebarnya, semakin panjangnya bagus, lebar sekian itu kan di apa? Di akan menghitung tingginya akan rendah. Betul nggak? Iya, iya. Ketika panjangnya sedikit, lebarnya sedikit, ya ketinggian itu nggak akan maksimal Pak kalau untuk sedimentasi. Jadi bahasanya kalau bisa cari yang lahan yang luas lah. Kenapa? Ya supaya sistem konsep masuk. Jadi kan jangan ini terkoordinasi rumah saya tinggi nanti sayang Pak. Nggak maksimal. Nggak maksimal hasilnya ada nggak betul lain bahasa 1 juta 2 juta. Iya. Ini di atas 100 juta mesti kalau namun yang bagus kan gitu. Nah sekarang ada lagi Pak ayah itu ulah ratusan juta lah yang murah bisa nyentoran beli toran. Caranya kumaha ya minimal 1.000-an sebelah sini dijajarkan bisa sini gituan tor di 2 cuman nanti kan outputnya letih ya kan betul nggak enak tinggal gampang baginya 80.000 liter dibagi sekat sabaran sekat itu sama dengan bisnya toran betul nggak 80.000 liter taruhlah untuk hasil taruhnya dikatakan 20.000 liter berarti sisanya berapa tadi berapa 90.000 dikurangi 20 berarti 70.000 liter yang diproses untuk sekat kan gitu 70 liter kalau dibagi kotoran 2.000-an salah sikin tahun kokotin kan betul nggak gampang kan hitungnya kadang orang bekerja tapi bingung 70.000 liter dibagi sekat berapakah untuk memenuhi kalau torennya 2.000 lo berarti minimal 5.000 liter lah si torennya ya kan nah, supaya naon tinggal 5.000 enak gampang tadi 70.000 liter dibagi 5.000 kapan itu seberapa jadi pelajaran SD tapi ada bapak neroskeun lamun kotoran bisa saudara tadi dikurangi 70.000 dibagi 5.000 sabaraha tinggal 14 toren mangga dari diamutan dari kubak dari 5.000 mangga ya kan cuma kelemahannya apa liangna kurang gedean betul tuh Ya. Terus ya. si posisi torennya itu kalau misalkan pakai toren sejajar apa? Ya, sejajar. Tetap sejajar. Tuhnya kertasnya kurang dosennya kemarin. Lalu Pak ngomong saya ya, jadi apa ya ketemu dengan saya di esok asore sok resep gerak-gerak udah bisa terkoncat ya. Bicara gila mau cari kerja hiji itu kan. Lalu dia mau modul Pak, saya bisa sabar modul ya kuliah dosen aja. Tapi sekatannya itu ke atas nggak Pak kalau toren itu? Sebentar, ini cari kertas saya kosong ada di situ. Jadi gimana Pak? Sekatan apa dosen itu? Toren itu kan sejajar nih. Kan toren 1 ya, toren 2, toren 3. Ya. Nah, aliran airnya itu Oh iya dari samping apa ke atas? Mohon pada dia jelaskan ya kertasnya kan seetik gitu ya. Ya hiji 2 3 lah nggak gampangnya kayak cuma gampang. Datang kan ka dia Pak si Cai teh. Iya
badai langsung ke dia mangga lusut, nanti di dalamnya dia pakai keni, dia atasin sama nanti alus kayak gini terus tuh Pak dia, tapi nanti ini ketika ini di dalam susah perawatannya, nanti dibikinlah di luar atas tuh Pak. Nah ketika dia tuh iya kotoran dia pakai teh, nanti kotoran ini nyumbatnya di palap cepet tanah, nah karena yang letik. Iya, iya. Kalau dibakar yang nagen karas tuh Pak, Iya. itu plus minus Pak ya, plus minus ya. Nah permasalahannya apa? Yang namanya toran paling gede lah di lubangan, nggak mungkin opatin kating rawanting bisi belah, paling kuat diduain. Iya. Betul nggak Pak? Bawa si pabrik dia outnya itu ada yang 1 in, ada yang 1 in setengah. Maksimal itu. Nah, cara kumaha bawaan pabrik water mur dalam luarnya itu yang mainkan untuk masuk SDD usai dilepas. Jadi lubang yang ada di sana di borderi gedean deui. Atas. Ya. Nah, akhirnya bayangkan ini toren lubang-lubang. Sebelum masuk ke lubang ini, ya kan, dilangsungkan bisa nanti naik dulu ke atas. Dan nanti si air itu sebelum masuk ke toren naik ke luhur, kakar ke handap. Supaya naon ke si lumpurna ida handap. Make palep. Itu kuat ya dorongannya ya. Dorongan apa maksudnya? Dorongan air naik ke atas itu. Bukan masanya kuat, tapi dibikin kuat supaya dari gimana lubang, lubangnya. Betul nggak? Iya, iya. Contoh gini, Bapak masukin air ke dalam toren misalkan 4 in. Ketika Bapak 1 ke 2 pakai 2 in, apa yang terjadi? Overflow kan? Minimal 3 in lah. Amit overflow. Jadi cara gitu, yo geus ngaguru jaga pino karena ieu lambat gitu kan. Bikin sama kalau bisa. Nah, nanti ketika dia sama ini rentan karena mengadakan pipa yang misalkan 2,5 in, cepat lambatnya kan. Ketika ini lambat, overflow terjadi di tahun sebelumnya. Drain, iya berarti kotoran keluar ke ageng deui normal di. Bisa. Harus tuh. Iya, iya. Itu teh saya ke sekolah ya Pak, coba analis saya main. Itu kalau pipa penyambungnya yang 2 in untuk ukuran toren yang berapa ini? Berapa ribu liter? 5.000 itu? 2 in ya 5.000. 5.000 ya? 2 in. Itu teh kalau bahasa untuk sedimentasi mah kurang adil Pak. Akhirnya dageun ku opatin dudukan si tondonnya karena ketebalannya segini dengan outputnya gede, takutnya nggak kuat dia tuh menahan bebannya ini. Ngerti nggak maksud saya? Karena dorongannya ini ya. Bukan dorongan, membagi kan bisa wae sih opatin, cuma nanti setelah pipain ditahan topa. Jadi kan nggak begitu gede, tapi si pipa itu tidak menjadi karena si kan gini. Ini saya Oh, dunia. yang dikhawatirkan tahanan pipanya. Nah, pipa ini menyambung ke toren 2. Ini dipasut lah, sina cicing. Jadi kayak mun aya cai gede teh manehna teu neken kan toren tapi neken kana ieu. Bisa diakalan. Gampang ya. Da akal mah loba Pak. Asal aya kadaek jelema mah. Iya. Hah? Aya kadaek jeung aya duitna. Aya kadaek ku duitna. Tama-tama. Eh Itu jalannya. bisa jalan Pak, ngagunakeun duit batu tapi batuna anu ngamodan ke hasilna menang buruh Pak. Betul geus saya kan ya loba ide anu nggak ada di teori Pak, tapi manfaat buat mana mengakali lah mencari hirup sehingga baju tetap ujungnya itu ya herak tak eta nggak herak karena filter itu mau jadi masalah kan, mau cepat rusak, mau cepat mampet dan sebagainya. Punya sumber wae sepanjangnya jadi udah kita tutup untuk pengadaan air baku dianggap selesai ya, baru masuk Pak ke WTP Pak. WTP itu water treatment plant, yaitu kita memutuskan menggunakan filter mau fiber mau stainless itu pilihan. Ah Pak, abi mah atau sosoknya tabisan filter stainless anu apang saya mangga. Tapi kalau ingin enggak terlalu mahal tapi kapasitasnya menunjang fiber mangga kan gitu kan ya. Tapi umumnya fiber lah. Fiber itu istilahnya gini. Nanti di output akhir yang kayak tandon stainless itulah baru karena kita mengacu ke arahnya SNI ya kan.
piping. Nah ini Pak minimal Pak saya tuh pakai PPR Pak, yang buat ke piring botol, piring galon pakai ini. Jadi sekelas dengan stainless, dia itu mudah untuk dipasang, tapi dia tidak sistem lem Pak, dibakar Pak. Ada alatnya Pak. Alatnya dia, ya. hah? Dia kayak paralon. Iya dia PPR, dia ada 2 jenis Pak, buat panas ada, buat yang air biasa ada. Dan ini lumayan awis Pak. Coba Bapak cek Google di Google PPR 1 in, pasti dia sahabat di atas 100.000. Sok aja saya yang panas, tapi yang dingin agak murah. Dia remnya 85-90 per batang. Ukuran 1 in. Cek. Kenapa? Ya itu dia kan food grade. Jadi bahannya itu sudah, kalau food grade untuk layak untuk digunakan untuk air minum gitu. Standar SNI lah ya. Nah, tahu ya orang acaranya tidak ada istilah